Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Sobiha, NIM 202101010052. Di sini saya selaku salah satu mahasiswa di Universitas UIN Khas Jember yang berada di salah satu daerah Jawa, yaitu di daerah Jawa Timur. Baik teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah pembelajaran PAI berbasis IT yang diampu oleh Bapak Dosen Nurul Huda, Eskom MPDI. Nah, teman-teman, pada penjelasan kali ini atau pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bersuci dari hadas dan najis. Nah, penjelasan ini atau materi ini saya ambil dari kelas 1 Sanawiyah atau SMP. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting dari pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu poin yang pertama, pengertian najis, poin yang kedua, macam-macam najis dan cara mensucikannya, poin yang ketiga, pengertian hadas, poin yang keempat, tata cara bersuci, dan yang kelima atau poin yang kelima yaitu hikmah toharoh. Baik teman-teman, kita lanjut pada poin yang pertama, yaitu pengertian najis. Najis dalam kata bahasa Arab disebut dengan an-najasa, adalah lawan dari kata suci atau toharoh. Nah, teman-teman pasti tahu dong najis itu apa dan pengertiannya bagaimana. Nah, di sini pengertian najis merupakan sebuah istilah fikih yang mengacu pada hal-hal yang tidak suci atau najis. Banyak nih teman-teman benda-benda atau hal-hal yang termasuk ke dalam najis. Salah satu contohnya atau beberapa contohnya yaitu yang pertama darah haid atau nifas, yang kedua kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur selain mani, yang ketiga kotoran hewan, yang keempat bangkai binatang darat yang berdarah, yang kelima anjing dan babi, yang keenam nanah, dan banyak lagi macam-macamnya. Karena sangat banyak terdapat sesuatu yang disebut najis. Baik teman-teman, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, macam-macam najis. Najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalazah. Nah, najis yang pertama itu najis mukhafafah atau disebut juga dengan najis ringan, yaitu najis yang terdapat dari kencing anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Yang kedua itu najis mutawasitah atau disebut dengan najis sedang, yaitu najis yang berasal dari kubul atau dubur, baik dari manusia maupun hewan. Dan dalam najis mutawasitah ini dibagi lagi teman-teman menjadi 2 bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, yang ketiga adalah najis mughalazah atau disebut dengan najis berat, yaitu najis yang berasal dari air liur anjing dan babi serta darah dan kotoran dari 2 binatang tersebut. Nah, contoh dari najis-najis ini semua bisa dilihat di sampingnya teman-teman. Terdapat gambar, di situ terdapat ada gambar seorang anak kecil yang sedang kencing di tempat tidurnya. Yang kedua adalah contoh dari najis mutawasitah, yang ketiga adalah contoh dari najis mughalazah. Nah, yang pertama tadi itu adalah contoh dari najis mukhafafah. Baik teman-teman, pada penjelasan selanjutnya yaitu cara mensucikan najis. Nah, cara mensucikan najis ini berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan najis, bentuk najisnya. Nah, yang pertama yaitu najis mukhafafah. Cara mensucikannya adalah dengan cara dipercikannya air ke benda yang terkena najis itu. Contohnya, jika nih kalian punya adik kecil yang belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa,
apa selain ASI. Itu jika ia kencing atau jika ia ngompol di tempat tidur. Nah, itu cara mensucikannya bisa dengan kalian percikan air dari tangan kalian, beberapa percikan, dan itu sudah bisa dikatakan suci. Dan jangan lupa untuk mengganti tempat tidur atau yang terkena najis itu dengan yang baru ya. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh air pada benda yang terkena najis sehingga bau dan bertanya hilang. Nah, contoh najis ini saya contohkan dengan kalian-kalian yang wanita-wanita yang sudah mengalami menstruasi ya. Jika kalian mengalami menstruasi dan pada saat kalian tidur, pada saat kalian istirahat, itu kalian mengalami kebocoran di tempat yang misalkan terdapat di kain. Nah, itu kalian bisa menghilangkannya dengan air, basuh dulu dengan air. Jika kalian ingin menambahkan sabun dan selainnya yang bisa menghilangkan bau, silakan, bisa saja, dan itu digosok sampai hilang warnanya dan baunya, itu sudah dikatakan bisa suci. Nah, yang ketiga yaitu najis mughalazo. Cara mensucikannya adalah dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan dan yang salah satunya dicampur dengan air debu atau tanah. Baik teman-teman, kita lanjut pada poin yang ketiga yaitu pengertian hadas. Seperti yang kalian ketahui, pengertian hadas menurut bahasa berasal dari kata hadasa, yang artinya peristiwa, dan menurut istilah adalah keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan tidak suci sehingga menyebabkan diri ketika hendak melaksanakan ibadah harus bersuci terlebih dahulu. Baik teman-teman, lanjut pada pembahasan hadas yaitu pembagian hadas. Pembagian hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama, hadas besar. Pengertiannya tidak sucinya seseorang sehingga diharuskannya untuk mandi besar atau mandi junub atau tayamum agar kembali suci. Seorang yang sedang berhadas besar sangat diperkenankan untuk tidak melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, iktikaf, dan memasuki masjid. Contohnya biasa dialami oleh seorang wanita yaitu yang sedang haid, nifas, wiladah, atau bisa dialami juga dengan laki-laki yaitu mimpi basah atau ihtilam dan meninggal dunia. Nah, dari beberapa contoh tersebut itu semuanya diwajibkan mandi. Dan terdapat dalam gambar di samping ini itu saya kasih 3 contoh yaitu yang sedang haid, wanita yang sedang haid, mimpi basah, dan memandikan jenazah. Yang kedua yaitu hadas kecil. Pengertian hadas kecil tidak sucinya seseorang sehingga diharuskannya untuk disucikan dengan berwudu atau bisa juga dengan tayamum jika tidak ada air. Contohnya buang air kecil, buang air besar, kentut, dan hilangnya akal karena gila dan pingsan atau tertidur pulas. Dari beberapa contoh ini, cara mensucikannya adalah dengan cara mengambil air wudhu. Dan sudah saya kasih contoh di samping, di gambar di samping, yaitu anak yang sedang kencing, tertidur pulas, dan sedang buang air dan sedang kentut ya teman-teman, bisa diperhatikan. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan keempat atau poin keempat yaitu tata cara bersuci. Nah, tata cara bersuci ini ada pengertian wudhu. Pasti kalian sudah mengetahui kan bagaimana wudhu itu. Nah, di sini pengertian wudhu menurut bahasa adalah bagus dan bersih. Secara istilah adalah pekerjaan yang menggunakan yang dibasuhkan pada anggota badan tertentu. Nah, hukum wudhu di sini adalah mustahab dan akan menjadi wajib jika kita ingin melaksanakan sholat, tawaf, dan kita hendak melaksanakan atau membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran.
Lanjut yang pembahasan selanjutnya yaitu syarat wudhu. Syarat sah wudhu adalah menggunakan air suci dan menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi air wudhu menyentuh kulit, seperti cat kuku. Berikut terdapat rukun-rukun wudhu. Di antaranya yang pertama niat dalam hati, yaitu yang niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam berurutan atau tertib. Nah, kalian bisa melihat urutan-urutan wudhu yang terdapat di gambar yang bersebelahan dengan penjelasan yang saya jelaskan ya. Selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah membaca bismillah, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengulang-ulang setiap rukun wudhu 3 kali, membersihkan selah-selah jari, membasuh telinga, menyela-nyela jenggot, membasuh kaki di atas mata kaki, dan berdoa setelah wudhu. Itu adalah beberapa dari sunnah wudhu. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4 hal yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari qabul dan dubur, selanjutnya hilangnya akal, selanjutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang terakhir menyentuh kubul dan dubur. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu mandi janabah atau mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-ghuslu, yang berarti membasuh. Dan definisi dari mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh hingga rata dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai niat untuk bersuci. Selanjutnya tata cara mandi wajib yaitu yang pertama mengucapkan basmalah di dalam hati dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Berikut niatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya sajaku mandi daripada hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Yang kedua mencuci kedua tangan dengan air sampai pergelangan tangan. Yang ketiga melakukan wudhu sebagaimana wudhu hendak mengerjakan ibadah sholat. Yang keempat menyiramkan air ke atas kepala dan menyela-nyela rambut hingga air terkena kulit kepala. Yang kelima menyiramkan air ke atas kepala 3 kali, yang keenam membasuh dan meratakan air ke seluruh tubuh, yang ketujuh mendahulukan anggota badan bagian kanan dan daripada bagian kiri. Selanjutnya adalah tayamum. Pengertian tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi janabah ketika tidak ada air atau tidak menemukan air. Selanjutnya adalah poin kelima atau poin yang terakhir, yaitu hikmah dari toharoh. Toharoh merupakan cabang dan kewajiban dan keimanan. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menjaga kesucian, baik itu kesucian badan, pakaian, tempat tinggal, maupun lingkungan sekitar. Taharah berfungsi untuk menjaga kebersihan seseorang muslim dan lingkungannya. Taharah juga berfungsi sebagai menjaga kebersihan hati dan pikiran dari hal-hal yang tercela. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan dan materi kali ini yang saya sampaikan sudah selesai dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan atau dalam perkataan saya terdapat kekurangan atau kelebihan, sekiranya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya.